Halo warga, selamat datang lagi nih di Kulik Bareng. Kali ini kita mau bahas sebuah buku yang sangat fenomenal, yang bakal bahas soal mindset dan bagaimana pengaruh mindset itu terhadap kesuksesan hidup kita. Jadi pernah gak sih kita tuh ngerasa gagal, kemudian kita mikir nih, ya udahlah, emang gue kagak pinter dari sananya. Atau kita lihat orang lain sukses, terus kita bilang, dia mah emang udah dari awal udah jenius, atau enggak emang dia dari awal udah dari keluarga orang kaya, udah hidupnya pasti bakal sukses. Tapi nih gimana kalau ternyata sukses itu bukan soal bakat, tapi soal mindset. Nah, jadi di episode kali ini kita mau bahas soal buku yang judulnya Mindset, karya Carol Dweck. Nah, jadi buku ini tuh bakal bahas soal tadi mindset dan bagaimana pengaruhnya terhadap pertumbuhan kita sebagai manusia. Nah, dalam bukunya tuh Carol Dweck menjelaskan ada 2 tipe utama mindset. Yang pertama, fixed mindset, yaitu percaya bahwa kemampuan tuh tetap, jadi kagak bisa diubah. Jadi kalau mandu dari dasarnya kagak pinter, ya udah kagak pinter aja, kagak bakal dia jadi pinter, ya kan? Yang kedua, namanya itu growth mindset. Jadi dia ini percaya kalau kemampuan tuh bisa berkembang lewat usaha dan proses. Jadi contohnya misalnya kalau di fixed mindset tuh ya tadi gue kagak bakat sama matematika, gue jelek di matematika, ya udah emang kagak bisa aja gue matematika, ya kan. Sedangkan kalau growth mindset tuh dia bakal bilang kayak, gue tuh belum ngerti matematika, tapi kalau gue belajar gue bisa lebih paham nih, ya kayak gitulah. Nah, ciri-ciri dari fix dan growth mindset ini adalah sebagai berikut nih. Jadi kalau fix mindset biasanya adalah mereka yang takut gagal karena takut kelihatan bodoh gitu. Terus mereka juga ngindarin yang namanya tantangan. Terus ngerasa kalau kritik tuh adalah serangan gitu. Bukan sebagai sesuatu yang bisa memotivasi, tapi lebih kayak dia nyerang gue nih, dia nge-attack gue nih, kayak gitu. Terus dia juga biasanya cemburu sama kesuksesan orang lain. Nah, sedangkan growth mindset tuh, dia itu melihat kegagalan sebagai pelajaran. Dia juga menyukai tantangan, dan dia ngambil kritik tuh sebagai masukan, ya kan? Untuk dia jadi lebih baik lagi. Dan dia juga terinspirasi oleh kesuksesan orang lain. Jadi dia gak cemburu nih kalau ada orang lain sukses, tapi dia malah terinspirasi juga. Kayak, gue bisa nih sukses juga kayak orang-orang tersebut. Nah, Carol Dweck ini melakukan eksperimen nih sama anak-anak SD, ya kan. Jadi anak yang dipuji karena usaha, bukan karena dia pinter ya, justru dia lebih semangat menghadapi soal yang sulit. Nah, kenapa bisa gitu? Karena mereka itu ngerasa gagal adalah proses, bukan suatu identitas. Jadi kalau misalnya emang gagal, ya udah, ini adalah bagian dari perkembangan kita, dari gimana kita bertumbuh sebagai manusia. Bukan jadi identitas. Kalau kita gagal, ya udah berarti ya udah kita adalah manusia yang gagal, nggak gitu. Tapi kegagalan itu adalah bagian dari proses, bukan sebagai sesuatu yang mengidentify kita sebagai manusia. Nah, terus gimana sih dampaknya dalam kehidupan gitu kan? Jadi kalau misalnya di pendidikan misalnya, anak dengan growth mindset tuh lebih tahan banting biasanya. Mereka terus mencoba meskipun nilainya jelek. Jadi mereka gak gampang nyerah. Mereka terus coba, terus berproses agar mereka bisa mendapatkan nilai yang lebih baik gitu. Terus kalau di karir, biasanya orang dengan growth mindset tuh lebih adaptif. Jadi dia tuh siap belajar skill-skill baru dan lebih berkembang biasa di dunia kerja yang perubahannya sangat cepat kan. Nah, kalau dalam hubungan sendiri atau dalam relationship, growth mindset tuh biasanya bikin kita lebih terbuka terhadap konflik. Jadi bukannya kita nyari-nyari konflik ya, cuman kalau ketika ada konflik datang tuh kita lebih terbuka gitu. Jadi kita itu ngelihat konflik sebagai suatu pembelajaran, bukan sebagai suatu hal yang bisa kita gunain untuk nyalahin pasangan kita atau partner kita di dalam hubungan tersebut gitu.
Jadi kita bakal berkembang, bukannya malah menghindar nih kalau dengan growth mindset ini. Jadi kalau ada konflik, ya udah dihadepin sebagai suatu pembelajaran, bukan malah kabur gitu, bukan malah menghindar karena emang ya udah nggak mau aja gitu ada konflik di hidupnya. Nah, cara ngubah mindset yang dari fixed mindset ke growth mindset tuh gimana sih gitu. Mungkin ada beberapa di antara kita atau mungkin banyak di antara kita yang cenderung ke fixed mindset nih dibanding growth mindset, ya kan. Nah, kabar baiknya mindset itu bukan takdir. Jadi dia itu bisa dirubah dan bisa dilatih. Caranya adalah yang pertama, kita bisa ganti bahasa kita. Dari yang kita bilang, gue gak bisa nih, aku gak bisa nih, ya kan. Jadi aku belum bisa, tapi aku bisa belajar gitu. Terus yang kedua, kita bisa rayain proses bukan hasil. Jadi kita tuh fokusnya kepada usaha, kepada prosesnya, kepada strategi dan kemajuan-kemajuan kecil, bukan pada hasil akhir gitu. Yang ketiga, kita bisa ngelihat tantangan sebagai latihan. Jadi ngelihatnya itu bukan sebagai ancaman. Jadi kalau ada tantangan yang datang dalam hidup kita gitu, kita tuh ngelihatnya sebagai peluang untuk bertumbuh, ya kan? Bukan sebagai sesuatu yang menakutkan atau sesuatu yang mengancam. Nah, yang terakhir, yang keempat, kita bisa ngulangin nih mantra ini nih, yaitu kegagalan bukan akhir. Itu bagian dari proses belajar. Nah, jadi buku mindset ini tuh sebenarnya bukan sekedar teori psikologi, tapi ia adalah semacam lensa nih yang bisa kita pakai untuk ngelihat kehidupan ini. Apakah hidup ini tuh adalah suatu arena yang tetap, yang fix, di mana kita terus-menerus harus membuktikan diri, atau sebenarnya sebagai suatu arena untuk bertumbuh, di mana kita terus belajar untuk jadi lebih baik. Jadi satu perubahan kecil dalam cara berpikir bisa membuka jalan besar dalam hidup kita. Jadi ya mulai hari ini lebih baik kita berhenti nih nanya kayak, gue bisa atau enggak ya? Aku bisa gak sih ngelakuin ini? Tapi mulai bertanya pertanyaan kayak gini, gue bisa berkembang sejauh apa ya kalau gue terus belajar? Aku bisa mencapai pertumbuhan yang seperti apa nih kalau aku terus berproses dan melatih diri, ya kan? Nah, jadi itu tadi video kita hari ini soal buku Mindset karya Carol Dweck. Semoga bermanfaat, khususnya buat kita semua yang suka ngerasa stuck gitu sama perasaan cemburu sama kesuksesan orang lain, atau takut sama tantangan, atau perasaan-perasaan yang kayak kayaknya emang udah gak bisa sih ngelakuin ini karena emang gak bakat gitu. Padahal sih sebenarnya ini tuh permasalahan mindset aja, ya kan. Jadi buat kalian-kalian yang takut gagal, buku ini recommended banget. Jadi kita bisa nge-shift atau ngerubah mindset kita yang dari fixed mindset ke growth mindset, yang ujung-ujungnya bikin kita akan menjadi manusia yang bertumbuh dan niscaya menjadi manusia yang lebih baik dalam segala aspek kehidupan, dari karir, pendidikan, relationship, atau apapun lah gitu. Oke deh, jadi sekian dulu video kita kali ini. Semoga bisa terus memberikan manfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk share video ini dan dukung channel ini dengan subscribe, comment, like, dan ya tadi share ke semua orang yang kita kenal agar semuanya bisa bertumbuh bersama-sama. Jadi sekian dulu dan jangan lupa untuk stay kind, content, and healthy. Bye-bye!